إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة جامع الأنبياء والأولياء أشهد أوصاني ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفرعهم وأولادهم وأزواجهم وذريتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ آبائنا ثم إلى جميع مصنفي كتابنا ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم إلى جميع مؤلفي كتابنا ثم إلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع آبائنا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baiklah, jika nanti terdapat kesalahan, kekurangan, baik dalam bentuk penyampaian atau tulisan, mohon kritik dan saran Anda atau ralat Anda melalui nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rosi, atau langsung Anda tulis di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Rosi. Atas segala kritik dan saran Anda sekaligus ralat dari Anda, saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan materi jilid 4 Amsilati, yaitu tentang fa'il, di mana fa'il itu ada dua, ada fa'il dhamir, ada fa'il dhohir, yang insya Allah nanti masing-masing contoh akan diurai sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Jamak muannas di sini lafal qalatil muslimatu, al muslimatu adalah jamak muannas. Qalatil telah berkata. Siapa? Maksudnya yang berkata itu siapa? Al muslimatu, beberapa orang Islam perempuan. Jadi fa'ilnya adalah al muslimatu. Qalati adalah fi'ilnya, fa'ilnya adalah dhohir. Apa? Yaitu lafal al-muslimatu. Tertulis jelas setelahnya fi'il, itu fa'il dhohir. Baik setelah fi'il langsung fa'il, atau ada fi'il pelengkap baru fa'il, sebagaimana contoh sebelumnya. Contoh berikutnya yang bentuknya adalah fa'il untuk jamak muannas yang bentuknya dhamir. Kalau tadi bentuknya dhohir, sekarang bentuknya dhamir untuk jamak muannas. At-talamidatu dhahabna ilal madrasati. At-talamidatu, adapun beberapa murid perempuan, dhahabna itu telah berangkat. Siapa? At-talamidu, yaitu siapa? Hunna. Hunna kembali kepada siapa? Mana? Lafal at-talamidatu. Saya ulangi lagi. At-talamidatu, adapun beberapa murid perempuan, dhahabna itu telah berangkat. Siapa? Jadi ada pertanyaan siapa atau apa? Siapa? Nah, hunna, berdhamir hunna. Siapa? Hunna. Yang dimaksud hunna ini adalah mereka perempuan. Berarti kembalinya pada lafal at-talamidatu. Berangkat ke mana? Ilal madrasati, menuju ke sekolah. Dahaba
adalah fi'il. Fa'ilnya nah. Berdomir apa? Nah itu adalah berdomir hunna. Hunna adalah digunakan untuk mereka perempuan. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Berdomir hunna. Sebagaimana saya telah contohkan, untuk memudahkan bagi anak-anak, bagi peserta didik, untuk laki-laki menggunakan tangan kanan, untuk perempuan menggunakan tangan kiri. 1 jari terhitung jumlahnya, 2 jari berarti musanna, 3 ke atas berarti jamak. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, tangan kanan, lalu tangan kiri dengan menunjukkan telunjuk 1, dhahabat, dhahabata, telunjuk 2, dhahabna, 3 ke atas berarti jamak. Itu cara sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Jadi na adalah fa'il berdomir hunna. Kita langsung praktek. Qalatil muslimatu. Qalatil telah berkata. Siapa? Yang berkata itu siapa? Al muslimatu, siapa? Beberapa orang Islam perempuan. Qala, rumus utama, bedakan kata antara isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain kata benda dan kata kerja. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafzan bima minal alamati riza. Bedakan dulu isim, fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim, fi'il, huruf. Kita membedakan kalau ini terisim, fi'il atau huruf. Ingat, isim adalah menunjukkan kata benda, fi'il menunjukkan kata kerja. Huruf tidak menunjukkan kata benda dan kata kerja. Coba di sini qala artinya apa qala itu? Qala berkata. Berkata itu bukan kata benda, melainkan kata kerja. Dengan demikian, maka qalatil muslimatu, menurut rumus utama, qala itu adalah fi'il, menunjukkan kata kerja. Berkata. Telah berkata. Tadi bukan kata benda. Jika yang kita temui ternyata fi'il, seperti qala di sini ternyata fi'il, maka kemudian kita terapkan rumus B1, B2, B3. Rumus B1. Tentukan fi'il antara madhi, mudhari, amar, nahi. Fi'il madhi kah, mudhari kah, amar atau nahi. Rumus B2. Tentukan fi'il antara mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Termasuk fi'il yang kita jumpa itu fi'il mujarrad. Ingat, mujarrad itu asli, tidak ada tambahan. Sedangkan mazid itu ada tambahan. Nanti kalau mazid pembahasan berikutnya. Mabni itu tetap, mu'rab berubah-ubah. Maklum itu aktif, majhul pasif. Jadi fi'il tersebut. Jadi setelah B1 maka kemudian lafal tersebut kita bahas dengan rumus B2. Tentukan fi'il antara mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Berikutnya lafal tersebut kita bahas dengan rumus B3. Rumus B3, jadikan susunan kata menjadi fi'il, fa'il, pelengkap, fi'il, pelengkap, fa'il, pelengkap, fi'il, fa'il.
Bila ada titik maka menjadi titik fi'il fa'il pelengkap, titik fi'il pelengkap fa'il, titik pelengkap fi'il fa'il. Ini susunannya. Insyaallah kalau mengikuti terus saya sampaikan, insyaallah akan hafal dan faham. Lanjut berikutnya, qolatil muslimatu. Qola tadi fi'il, maka kemudian lanjutkan B1-nya, termasuk madi, mudhari, amar atau nahi. Qola rumus B1-nya adalah madi. Kalau fi'il madi itu menunjukkan kata kerja lampau. Artinya sudah dikerjakan, baik barusan, tadi, kemarin lusa, dan sebelum-sebelumnya sudah dikerjakan. Itu namanya madi. Rumus B2, setelah rumus B1 selesai, maka kemudian qola menurut rumus B2 itu termasuk madi mujarrad atau madi mazid. Ingat, mujarrad itu asli, tidak ada huruf tambahan. Sedangkan mazid itu terdapat tambahan-tambahan, baik ada tambahan tasdid atau ada tambahan huruf. Nah, di sini qola menurut rumus B2 bagian ke-1 adalah madi mujarrad. Jadi masih asli. Qola masih asli. Ikut wazan apa? Fa'ala. Qola asalnya qawala. Fa'ala cocok. Jadi masih asli. Masih 3 huruf yang mujarrad, sulasi mujarrad. Bukan sulasi mazid, tapi sulasi mujarrad. Asli, masih tidak ada tambahan. Qola asalnya qawala, ikut wazan fa'ala. Fa fi'ilnya qaf, ain fi'ilnya waw, lam fi'ilnya lam. Kemudian kenapa menjadi qola? Karena waw hidup atau berharokat berada setelah fathah. Nah, wawnya berada setelah fathah. Dalam satu kalimat maka diganti alif. Jadi bila terdapat waw atau ya hidup berada setelah fathah dalam satu kalimat, maka diganti alif, maka menjadi qola. Jadi qawala maksudnya setelah diganti alif menjadi qola. Dasarnya min wawin aw ya'in bi tahrikin usil alifan ibdil ba'da fathim muttasil. Waw atau ya hidup setelahnya fathah, maka waw alif ya gantinya. Alif yang dimaksud ya. Jadi bukan ali, tulisannya alif. Jadi bila terdapat waw atau ya hidup berada setelah harakat fathah, maka diganti alif sebagaimana lafal qawala. Dengan demikian maka jelas qola ini adalah mujarrad ikut wazan fa'ala. Karena asalnya qola adalah qawala. Wawnya diganti karena wawnya berada setelah harakat fathah, yaitu ko, dan berada dalam satu kalimat. Kemudian qolatil muslimatu menurut rumus B2, qolanya menurut rumus B2 itu mabni atau mu'rab. Ternyata qola menurut rumus B2 itu adalah mabni fathah. Apa cirinya? Fi'il madhi mabni fathah itu huruf terakhir dibaca fathah. La, ko, titik-titik, la. Jadi qola adalah mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Dasarnya wa akhiral madhi iftahanhu mutlaqa wa dhamma imbi wawi jam'in ulhiqa. Akhirnya madhi dibaca dengan fathah
Jika ada wawu jamak maka dhammah. Jadi akhirnya fi'il madhi itu dibaca fathah selama tidak bertemu dengan wawu jamak. Kalau bertemu dengan wawu jamak dibaca dhammah menjadi qalu. Kesimpulan di sini adalah menjelaskan bahwa qalanya adalah menurut rumus B2 adalah mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Huruf terakhir dibaca fathah. Qa titik la. Qalatil muslimatu, rumus B3, maksudnya rumus B2 bagian ketiga. Qalanya ini termasuk maklum atau majhul. Qalanya maklum atau majhul. Maklum itu artinya aktif, majhul artinya pasif. Telah berkata, artinya tadi telah berkata. Maka menurut rumus B3, B2 maksudnya, menurut rumus B2 bagian ketiga, ternyata qala adalah maklum. Ya, fi'il madhi maklum. Apa cirinya fi'il madhi maklum itu? Huruf awal dibaca fathah. Qa. Huruf awal dibaca fathah. Itu cirinya madhi maklum. Huruf awal dibaca fathah. Dasarnya wasakinin dhamira raf'in hurrika wa batu ma'lumin bi fathin sulika. Awalnya fathah madhi maklum sulasi. Jika ada dhamir rafa' sukun pasti. Jadi cirinya madhi maklum sulasi itu awalnya dibaca fathah. Qa. Terakhir dibaca fathah. Dengan syarat tadi itu tidak bertemu dengan wawu jamak. Atau nanti bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dibaca sukun. Ini nanti pembahasannya ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah fi'il madhi maklum itu adalah awalnya dibaca fathah. Berikutnya adalah di sini kita selesaikan dulu. Qalatil muslimatu. Qalatil, qalat. Jadi qalatil asalnya adalah qalat. Kenapa diberi tak? Ini qalat, taknya adalah tak taknis. Qalat bertemu dengan al diberi harga kasrah, tak yang asalnya sukun menjadi qalatil. Tak apakah yang terdapat pada lafal qalat? Tak yang terdapat pada lafal qalat adalah tak taknis. Kenapa menggunakan tak taknis? Karena fa'ilnya muannas, yaitu lafal al-muslimatu. Yang bentuk mufradnya adalah muslimatun. Dasarnya wa ta'u ta'nitsin talil madhi idza kana li unsaka abad indul adza. Fa'il dhahir muannas asli madhinya berita yang tak asli boleh tiada. Apabila tak taknis bertemu hamzah wasal, maksudnya hamzah wasal, maka dibaca ti seperti ini. Qalat menjadi qalatil. Qad qamat menjadi qad qamatis sholatu. Berikutnya adalah qalatil muslimatu. Qalat ini keterangannya fi'il. Qala kan fi'il. Fi'il yang fa'ilnya dhahir selain jamak mudzakkar salim. Perlu dijelaskan. Fi'il seperti qala yang fa'ilnya dhahir, di sini al-muslimatu fa'ilnya selain jamak mudzakkar salim, fa'il dhahirnya
selain jamak mudzakkar salim maksudnya. Apa saja? Fa'il dhahirnya berupa jamak muannats salim atau fa'il dhahirnya berupa jamak taksir. Boleh diberi ta atau tanpa ta. Fi'ilnya maksudnya. Kolanya ini. Kola fi'il yang fa'il dhahir, yang fa'ilnya adalah dhahir selain jamak mudzakkar salim. Fa'ilnya fa'il dhahir tapi selain jamak mudzakkar salim. Fa'il dhahirnya berbentuk apa? Seperti umpama fa'il dhahirnya berbentuk jamak muannats salim. Seperti al-muslimatu, ini jamak muannats salim. Atau fa'il dhahirnya berupa jamak taksir. Nah, itu boleh diberi ta atau tanpa ta. Kolanya bisa kola, bisa kolatil. Jadi boleh kolal muslimatu. Contoh yang jamak taksir, kolar rijalu atau kolatir rijalu. Dasarnya wata'u ma'jam'in siwa salimi mim mudzakkarin kata'i ma'idallabin. Adanya tak pada jamak selainnya yang mudzakkar sama majazi hukumnya. Dasarnya hukumnya seperti tak, hukumnya seperti muannats majazi. Jadi boleh diberi ta, boleh juga tanpa ta. Bisa kolal muslimatu, diberi ta tidak apa-apa. Kolatil muslimatu. Yang jamak taksir kolar rijalu, fa'il dhahirnya berupa jamak taksir. Kolar rijalu. Fi'ilnya boleh diberi ta, kolatir rijalu, atau tanpa tak seperti kolar rijalu. Dasarnya wata'u ma'jam'in siwa salimi mim mudzakkarin kata'i ma'idallabin. Adanya tak pada jamak selainnya yang mudzakkar sama majazi hukumnya. Jadi hukumnya seperti muannats majazi. Boleh diberi ta, boleh tanpa ta. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kali ini, pembahasan materi kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, baik dalam bentuk tulisan atau penyampaian, mohon kritik dan saran Anda atau ralat Anda langsung di kolom komentar YouTube channel Muhammad Futrazi atau via call dan WA melalui nomor 085259717000. Semoga apa yang kita pelajari bersama mendapatkan barokah daripada guru kita, orang tua kita, para musonif kita, sehingga bermanfaat. Amin, 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 Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.